Halo Karten Squad, kembali lagi bersama saya Kawira di King of Sparko. Video kali ini saya menyambung dari video sebelumnya, yaitu bagaimana sih cara menghadapi tes lari 12 menit ataupun meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan hasil lari 12 menit ya. Oke, saya akan jawab sekarang, yaitu di fase pertama ya. Saya khusus menjawab di fase pertama yaitu fase pembentukan daya tahan. Kita akan ulas lebih dalam. Let's go. Jadi fase pertama ini adalah fase pembentukan daya tahan. Sudah saya ulas sebelumnya ya. Fase kita mulai membentuk otot ya. Saya akan berikan 5 gerakan ya. 5 gerakan pembentukan otot yang perlu Anda lakukan. Baik itu dari otot kaki, otot tangan, ataupun otot perut ya. Kaki saya kasih 2, kemudian tangan 2, 1 gerakan perut. Dah cukup itu. Gerakan kaki di sini yang penting Anda lakukan di rumah adalah squat ya. Penting sekali squat. Ini saya paling banyak di video-video saya itu pasti kalau gerakan kaki squat. Karena kenapa? Gerakannya mudah dilakukan. Mudah dilakukan dan juga gerakan ini sangat efektif ya. Sasarannya itu sebagian besar. Sebagian besar saya bilang ya. Sebagian besar adalah di otot bagian atas ini, paha atas, quadricep ya. Ini lakukan squat ya. Lakukan squat. Saran saya pada saat latihan kekuatan ini ya Anda bisa lakukan 10 sampai dengan 20 ya. Dikalikan 3 set squat ini ya, seperti ini ya. Begitu juga gerakan lunges. Nah, ini gerakan kedua daripada kaki. Lunges. Ini saya sarankan sekali ya. Saya sarankan untuk pembentukan otot kaki. Kemudian ada juga pembentukan otot tangan. Tangan kenapa sih penting? Karena pada saat berlari kita mengayunkan tangan. Pada saat mengayunkan tangan, otomatis semua komponen ya, semua persendian, semua otot di sini akan berfungsi mendukung. Semakin bagus persendian kita, semakin kuat otot kita, otomatis untuk mempertahankan form kita, form berlari kita itu akan stabil ya. Bayangkan aja orang yang nggak pernah, yang tidak memiliki kekuatan otot di bagian bahu ini, tentu saja ayunannya tidak akan baik, malah dia akan merusak daripada form berlari tersebut. Jadi penting. Latihannya adalah seperti ini. Oke, ya. Ini bisa dilakukan elbow. Setelah itu full. Nah, itu bisa dilakukan elbow full. Jadi dari elbow ke full plank. Ya. Ini dilakukan sama ya. Durasinya 10 sampai dengan 15. Ya. Dilakukan sampai dengan 3 set. Habis melakukan kegiatan kaki, lakukan kegiatan tangan, bisa itu ya. Kemudian yang terakhir adalah itu gerakan tangan yang pertama ya. Gerakan tangan yang kedua, Anda bisa kalau bisa push up, laksanakan push up. Penting sekali push up ya. Tadi kan elbow to full plank, sekarang push up. Kalau cowok-cowoknya bisa push up seperti ini, bisa lakukan yang baik. Lakukan dengan baik, jangan seadanya saja. Jangan Anda melakukan hanya setengah saja, hanya untuk menggugurkan program dari pelatih, tapi laksanakan full, walaupun hanya 10 kali, tapi kalau gerakannya benar, full, nah, bokongnya lurus, ya, lehernya juga lurus, 10 kali saja, itu sudah bagus sekali. Ya 10 kalikan 3 sudah cukup, ya. Tapi kalau bagi cewek yang nggak bisa push up, nggak usah khawatir, yaitu masih ada alternatif, yaitu menggunakan lutut, seperti ini, ya, sama saja. Yang penting bokongnya ikut menyertai gerakan naik turunnya daripada badan. Oke, bisa dilakukan ya. Itu ya. Jadi 2 gerakan tangan, 2 gerakan kaki. Dan yang terakhir adalah di sini adalah gerakan perut. Gerakan perut yang saya rekomendasikan di sini, yang sering saya sampaikan adalah leg pull in. Karena gerakan leg pull ini, nah ini adalah gerakan yang melibatkan banyak otot ya. Selain otot perut juga ada otot kaki, jadi kita bisa mengambil melatih otot kaki di sini ya, seperti ini. Dari sini startnya ya. Gerakan pertama dorong, tarik lagi. Nah ya, di sini melatih otot perut bawah, di bagian atas dan bagian bawah. Oke, kita lanjut ke sini. Itu tadi ya, untuk penguatan otot kaki, tangan, dan juga perut. Nah,
Sekarang saya masuk ke tips berikutnya untuk di fase ini. Atau program berikutnya adalah program drill ABC. Ya, apa itu namanya? ABC, agility, balance, dan coordination. Ya, di sini ada agility, ada kelincahannya, ada balance-nya, kemudian ada koordinasi antar bagian tubuh. Sehingga di sini kita mendapat form berlari yang maksimal. Oke, saya akan ulas bagaimana saja gerakan-gerakan ABC. Mungkin kalian pernah nonton ya di video saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan sedikit sehingga kalian paham ya. Contohnya begini ya, gerakan-gerakan ABC ya, bisa tangan di pinggang ataupun tangan di depan, tapi saran saya tangan ikut bermain ya. Contohnya menendang ke depan ya, dimana lututnya dikunci, nggak usah terlalu cepat, terlalu jauh nggak usah, tapi kecil aja. Dari sini, lampu sini ini bisa sampai dengan lampu sana bisa. Yang penting jangan terlalu jauh. Yang penting kecepatan kakinya penting. Nah. Ini drill ABC. Lari. Tapi larinya nanti agak kencang. Ini saya akan contoh saja. Ya. Itu aja, nih 2 titik ini bisa dilakukan. Bisa diberikan. Contoh ya berikutnya ya. Tadi sudah, sekarang kita angkat paha. Paha ke atas ya. Jangan juga melangkahnya terlalu jauh. Ya, sedikit aja sampai depan, tapi berasa sekali. Ya. Ready, set, go. Tangannya diayunkan, pahanya diangkat. Kan lama sekali nggak nyampe depan. Kadang nggak terlalu jauh langkahnya. Ini aja udah berat. Cepat, 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 cepat. Go. Lari ya. Break. Itu melatih pelan-pelan aja, dikit-dikit aja dulu. Bagi pemula, latihan ABC ini jangan terlalu jauh, dekat-dekat, tapi kualitasnya yang bagus ya. Itu yang dinamakan latihan agility, balance, dan coordination. Kemudian ada juga ya, ada juga seperti ini. Ini agak susah tapi perlu dipelajari. Ya, saya sarankan. Nah, ada lompatnya ke atas. Jumping. Seperti itu. Itu adalah 3 gerakan yang saya rekomendasi. Ya. Kalau mau yang lainnya dipakai paha ini, tendang ke belakang bisa, bokongnya. Enak kan kelihatannya? Tapi bisa dilakukan. Hop. Itu aja dah, berasa. Anda akan mendapatkan manfaatnya untuk kelincahan, memperbaiki form lari, dan juga ini akan membentuk pola lari yang bagus ya. Tadi yang dinamakan dengan ABC, agility, balance, dan coordination ya. Penguatan kaki sudah, latihan ABC sudah. Nah, sekarang baru latihan yang dinamakan latihan daya tahan ya. Contohnya adalah lari 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai dengan 1 jam. Tapi tidak langsung menambah kecepatan, menambah jaraknya drastis. Ya, mungkin tiap nambahan kecepatan dalam seminggunya mungkin 10%. Kalau Anda memiliki rentang latihan waktu yang lama ya. Tapi kalau hanya singkat, ya udah per berapa harinya naikkan 10% jarak dari yang Anda tempuh saat ini. Kalau nggak mau bermain jarak, ya Anda bermain waktu bisa. Sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Itu namanya lari daya tahan ya. Daya tahan, pembentukan sudah, sama kelincahan itu ya. Nah, demikian latihan-latihan pada fase pembentukan dan daya tahan. Saya harapkan latihan daya tahan ini selalu masuk dalam setiap program nantinya ya. Daya tahan lari selain untuk melatih ketahanan tubuh kita, juga melatih kapasitas paru dan otot jantung Anda. Ini sangat penting sekali untuk latihan di fase ini. Oke ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Meskipun singkat, nggak usah muluk-muluk, wah programnya banyak-banyak, itu aja dilatih-latih sedikit.
tiga hal tadi, latihan penguatan otot, tangan, kaki, dan perut, kemudian latihan ABC, dan kemudian latihan daya tahan. Daya tahan yang saya sampaikan bisa menggunakan waktu 10, 20, 30, sampai dengan 1 jam, atau juga menggunakan jarak. Hari ini mungkin lari 2 kilo, besok lari 2,5, naiknya sedikit sampai Anda bisa mencapai lari di atas 5 kilo. Ya. Itu saran saya. Lakukan latihan ini dengan maksimal semangat, ya. Pantang menyerah, siapkan mental Anda, dan saya yakin Anda mampu melewati fase ini. Selamat berlatih, saya tunggu bagaimana hasilnya. Carlton Tactical, always forceful. Dimana video ini adalah fase untuk peningkatan kecepatan. Setelah siap tubuh Anda, sudah mulai ada keringat-keringat sedikit, sudah mulai panas, ya. Kalau nggak bisa jogging kecil, mungkin jalan, tapi jalannya agak dipercepat seperti itu.